selalu percaya bahwa Yesus tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Saat ini kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita menaikkan doa kita. Oh, Rabba Shikaya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya. Haleluya, haleluya, Rabba Shikaya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya. Oh, Rabba Shikaya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya, Rabba ya. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi Tuhan.
segenap hidupku persembahkan segenap hidupku persembahkan segenap jiwa-jiwa yang memuji-muji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Setiap mulut memuji-muji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab di dalam pujian ada kuasa, ada mujizat. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Lebih lagi sama-sama katakan keinginan kami Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk mendapatmu Yesus. Ku sembahkan sujud
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena campur tangan Tuhan yang ajaib. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini, seberapapun kami ada, dalam kondisi kami masing-masing ada di rumah-rumah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini Tuhan kami mau bersyafaat Tuhan. Bapak kami mau berdoa Tuhan Yesus. Untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus. Gembala kami terkasih Pastor Niko Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan Kau berikan dia kekuatan, kesehatan. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan. Ya terus berdiri dan berjalan dalam takut akan Tuhan. Terus taruh visi-visi-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri ketaatan lebih lagi bagi hamba-Mu. Dan kami percaya perlindungan yang sempurna Tuhan anugerahkan baginya, bagi keluarganya, bagi pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami terkasih. Biar Tuhan Engkau turut campur tangan di dalam segala hal. Apapun yang Ia kerjakan, apapun yang Dia lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk keempat wakil yang ada. Dan juga Tuhan memberkati pelayanan mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Perlindungan Tuhan juga boleh ada menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau cekam setiap mereka Tuhan. Engkau jamin setiap mereka Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk pemimpin rayon kami Tuhan. Gembala rayon kami Bapak Budianto Toto beserta juga dengan wakil Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, di dalam pelayanan mereka, di dalam pengembalaan mereka. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, cengkeram hidup setiap mereka, jamin kehidupan keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini juga Tuhan melalui gembala rayon kami, setiap gembala-gembala yang ada di cabang dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan. Saling mendukung, saling mendoakan Tuhan, saling memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan dalam tangan Tuhan untuk gembala kami terkasih. Dan Tuhan pilih tetap untuk menggembalakan setiap kami di tempat ini Tuhan, di GBI House of Miracle Tuhan. Bapak Gembala Pastor Jani S. Wogiling Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan jaga serta lindungi hamba-Mu Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang nyata melindungi hamba-Mu terkasih. Di dalam pelayanannya untuk jiwa-jiwa Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu Tuhan. Kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat atas kehidupan hamba-Mu. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, bahkan pelayanannya di tempat ini. Terima kasih, beri kepekaan, ketajaman lebih lagi, keintiman lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus.
Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan gembala kami terkasih dan keluarga dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus atas hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada berdiri di atas bangsa ini Tuhan. Dan kami mau topang bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau lawat bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami mau lihat hari-hari ini yang sakit mulai disembuhkan satu persatu Tuhan. Dan tidak ada lagi Tuhan yang menderita. Tidak ada lagi Tuhan yang meninggal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sepakat satu hati Tuhan Yesus, dari tempat ini, gereja-Mu dan semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hardik virus corona Tuhan keluar dari bangsa ini. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya atas otoritas-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau terus perkatakan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya semua pasti jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa mulai dimenangkan di hari-hari ini Tuhan. Kami akan melihat penuaian jiwa dan terbesar dan terakhir itu mulai nyata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam kota kami, dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia. Kami percaya Kau sedang melawat bangsa ini. Engkau sedang memulihkan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan para pemimpin bangsa kami. Presiden kami terkasih, Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil, juga dengan para menteri kabinet yang ada. Semuanya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Setiap kebijakan apapun yang diambil, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang diambil semua untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ada dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia ada dalam cengkeraman-Mu Tuhan Yesus. Dan jaminan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar di hari-hari ini kami minta damai sejahtera itu turun atas setiap kami Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita terus melingkupi setiap kami hari lepas hari Tuhan. Dan ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa Indonesia dan setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang hari ini, saat ini sedang menyaksikan ibadah pada pagi hari. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin hari-hari ini sedang dalam goncangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami melihat pengharapan yang penuh. Pengharapan itu terjadi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, kuatkan, teguhkan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Doa syafaat pada pagi hari ini, biar Tuhan semua yang kami doakan ini kami percaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Naik ke hadapan hadirat-Mu seperti dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita hari ini boleh ada semua karena kasih Tuhan. Dan saat ini kita memuji Tuhan, dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada puji-pujian di dalam setiap hidup kita. Maka saya percaya kuasa mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya.
perkasa, perkasa mulia, nama di atas nama. Dengan rohmu
Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan isi dunia ini Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai kami. Saat ini sudah masuk di bulan Mei, Engkau masih menuntun, Engkau masih membimbing, Engkau masih mau berfirman pada setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau. Saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, lawatlah setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, dimanapun juga mereka berada, sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau lawat mereka, jamah mereka. Bahkan Tuhan, lembutkan hati pikiran mereka, agar setiap mereka dapat meresponi firman-Mu dengan yang baik. Hamba-Mu sangat percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah Engkau telah hibur, yang putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan baru, yang terikat Engkau telah lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan, saat ini kami duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sesuai dengan tuntunan Engkau ya Abba. Melalui firman-Mu Tuhan, jadi berkat bagi umat-Mu, jemaat-Mu, berada dimanapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu sungguh berjalan begitu cepat. Tidak terasa saat ini sudah masuk ke bulan Mei, di mana ini adalah minggu kedua. Kalau kita melihat ke belakang, bicara tentang COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, kurang lebih dari akhir tahun 2019 sampai sekarang, sudah kurang lebih 4-5 bulan, kurang lebih. Tapi sudah menjalar sampai ke dunia. Kurang lebih saat ini ada 219 negara yang sudah kena pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saya sangat percaya itu semua under control Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan punya rencana yang baik, yang indah di depan ini. Yang setuju katakan amin. Mari saya mau ajak kita sama-sama untuk melihat firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Firman Tuhan mengatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat ini, saya bisa simpulkan, di sini dikatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, yang maha kuasa ini, dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kunci dari ayat ini adalah bagi setiap kita mau terlibat dalam hal dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka, itu kuncinya itu adalah mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara coba cek.
Saudara kenal Tuhan mulai dari kapan? Saya tidak tahu. Tapi ada ayat di sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, saudara dan saya sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut karena masalah COVID ini. Apapun yang terjadi, janji firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kunci itu adalah di kita. Apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, saudara nggak usah khawatir, nggak usah takut masalah kaitan dengan COVID-19 ini. Saya mengikuti tentang COVID-19 ini, boleh katakan sekarang ini setiap hari, setiap jam, termasuk di TV, di koran, di mana-mana, selalu bahas itu tentang COVID-19. Jadi saya merenungkan, virus namanya COVID-19 ini, itu sangat kecil. Dengan mata kita tidak kelihatan. Hanya bisa dengan mikroskop bisa melihat. Namanya itu COVID-19 itu. Tapi saya merenungkan, virus yang begitu kecil ini, begitu ditakuti oleh dunia. Kalau saya renungkan, yang sebetulnya harus kita takuti itu Tuhan, bukan COVID-nya. Saya ambil contoh misalnya. Misalnya ada orang kena COVID-19. Katakanlah, ya memang sudah ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil karena COVID-19. Saya percaya mereka sudah pasti berjumpa dengan Tuhan. Pasti sudah berjumpa dengan Tuhan, apalagi sudah melayani. Ya, kita tahu sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani itu kena COVID-19, saat ini sudah ada yang dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya mereka mati di dalam Tuhan, pasti berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Tapi kita lihat dari sisi hal yang positifnya. Bukan sisi yang negatif kaitan dengan COVID-nya. Jadi saya melihat di sini, manusia di dunia ini lebih takut pada COVID daripada takut sama Tuhan. Contoh, kita lihat sekarang, nightclub pada tutup. Betul nggak? Kasino-kasino pada tutup. Tempat-tempat maksiat pada tutup. Tutupnya itu bukan karena takut akan Tuhan. Takut COVID. Takut kemerembet. Jadi dengan kata lain, sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada kita orang-orang percaya tentang melalui COVID ini. Kamu takut sama Tuhan atau takut sama COVID? Nah, saya mau ajak kita melihat dalam hal ini. Kita sebagai orang percaya harus responi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bukan kita terus mempersoalkan masalah COVID-nya itu. COVID itu datang dari cobaan Tuhan atau iblis atau apa, kita nggak usah pusingin. Memang sudah terjadi. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang penting kita mau respon. Gereja hari-hari ini mesti respon tentang pandemi COVID-19 ini. Maksudnya apa terjadi demikian? Mari kita lihat 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan gini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini dua ini bicara adalah krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini bicara COVID, wabah.
Umatku. Dengar baik-baik ya. Saudara dan saya adalah umatnya Tuhan. Ini berbicara bukan kepada orang lain. Bukan kepada dunia. Dunia tidak mengerti. Tapi ini bicara kepada orang-orang percaya. Jadi saudara dan saya. Ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Sekali lagi. Dan umatku itu siapa? Ku itu ku besar, ku Tuhan. Umatku ini kita loh. Bukan orang lain. Ya. Tunjuk kepada kanan kiri. Saudara lo. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Tuhan pesan. Merendahkan hati. Berdoa. Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini sebetulnya berbicara kepada gereja. Saudara dan saya adalah gereja. Tuhan mau kita nih bertobat. Bertobat, katakan. Bertobat. Merendahkan hati. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Memulihkan kehidupan kita. Memulihkan ekonomi kita. Memulihkan negeri kita. Ini berbicara kepada gereja. Bukan berbicara pada dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara tahu, sejak awal, dari awal penciptaan Tuhan, Tuhan sudah berikan kuasa kepada anak-anaknya, yaitu kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Yaitu kepada manusia kita ini yang percaya kepada Dia. Namun, karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga kuasa itu dicuri oleh iblis. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri ini siapa? Iblis. Mencuri kita punya apa? Pertama pasti iman kita. Iman kita yang dicuri. Seolah-olah kita nih kejadian kayak sekarang ini, kita ragu-ragu. Tuhan yang kita sembah nih, benar ada nggak? Kok demikian terjadinya? Saya mesti kata saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Kita bisa buktikan, kita baru merayakan Paskah. Paskah bicara kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga setelah Dia mati. Dia berjumpa dengan murid-muridnya selama 40 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bangkit, setiap kita yang percaya pada Dia, ada pengharapan. Oleh karena itu, ayat berikutnya dikatakan, supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup yang mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk memberikan kita nih hidup yang berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baru-baru ini ada banyak pertemuan-pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan secara internasional, termasuk juga ada pada nabi-nabi, juga untuk memberikan pesan-pesan pada kita. Salah satunya saya ambil yaitu Nabia Cindy Jacob. Dikatakan Tuhan sedang meriset dunia ini. Mau kembalikan dunia ini ke rancangan awal untuk persiapan satu tuaian yang besar. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara,
Firman Tuhan di Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya percaya ini berbicara para nabi dunia sudah banyak memberikan pesan-pesan pada dia bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat. Nah, oleh karena itu saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Josua. Di mana kitab Josua ini berbicara adalah bangsa Israel sudah dijanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Saudara, untuk merebut tanah perjanjian, untuk menduduki namanya tanah Kanaan, itu bangsa Israel harus melakukan peperangan. Harus melakukan peperangan. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya sebagai orang Kristen. Kita percaya Yesus. Kita tahu dalam kehidupan kita ini adalah peperangan. Peperangan rohani. Bukan peperangan secara jasmani. Ada firman Tuhan mengatakan gini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, musuh kita bukan manusia. Bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Musuh kita adalah kedagingan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Itu harus kita perangin. Itu setiap hari kita harus perangin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ambil kitab Josua ini, saya merenungkan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, bagaimana mereka mendapatkan janji-janji Tuhan itu, saya mau share dengan saudara. Sebelum Josua memimpin bangsa Israel menyeberangin sungai Yordan, untuk berperang merebut dan menduduki tanah perjanjian, Tuhan memberikan beberapa pesan kepada Josua. Saya bacakan di Yosua 1 ayat 1 sampai 3, lalu lompat ke ayat 5. Saya bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 3, lalu lompat ke ayat yang 5. Saudara perhatikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Josua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dengar baik-baik, ini ada janji. Ya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Pasti digenapi. Lompat ke ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Joshua. Saya percaya hari ini juga firman Tuhan ini disampaikan pada saudara. Saya percaya
ini juga untuk saudara dan saya. Janji Tuhan. Harus ingat baik-baik. Janji Tuhan, untuk mendapatkan janji Tuhan, ada syarat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan, kasih anugerah Tuhan. Cuma-cuma. Tapi untuk mendapatkan janjinya, harus ada syarat. Oleh karena itu, saudara untuk mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma ini, jangan cuma sampai di situ. Tapi mesti belajar untuk terus mendapatkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan itu luar biasa. Joshua sebelum berangkat ke Sungai Yordan, belum nyeberangi untuk mendapatkan atau menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan atau janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya, ada pesan-pesan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Yang setuju, katakan amin. Nah, hari ini ada pesan-pesan kepada Joshua sebelum dia nyeberangin Sungai Yordan. Nah, pesan-pesan ini juga untuk kita. Saudara harus responi dengan yang baik. Amin. Jangan cuma dengar saja, tapi tidak lakukan. Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Pesannya cuma satu. Nanti kalau ada waktu lagi, saya akan sambung. Ini ada serinya. Ya, karena masalah waktu. Pesannya adalah di Joshua 1 ayat 8. Ya. Sebelum Joshua untuk menyeberangin Sungai Yordan, untuk terima janji-janji Tuhan itu, Tuhan pasti genapi janjinya itu. Nggak mungkin gagal. Karena Tuhan berfirman, pasti dia genapi. Tapi untuk mendapatkan janji itu, ada syarat yang Joshua harus lakukan. Apa pesan ini kepada Joshua? Hari ini juga berpesan pada setiap saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini, termasuk saudara dan saya. Tuhan pesan. Mari kita baca di Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan baik-baik, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari ayat ini, saya mau ambil tema khotbah saya untuk hari ini adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan, Cindy Jacob mengatakan bahwa Tuhan sedang untuk meriset dunia ini. Sebetulnya mau riset kembali dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk kembali apa rancangan Tuhan untuk dunia ini. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya itu, dia mau berikan kita yang terbaik. Ini untuk mengingatkan pada kita, Tuhan berpesan. Setiap kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau ambil contoh begini. Joshua mau nyebrangin Sungai Yordan. Dia tahu nggak setelah menyeberangkan Sungai Yordan apa akan terjadi di situ? Dia tahu nggak? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa akan terjadi di sana. Oleh karena itu, Tuhan mengasihi Joshua.
untuk terima janji itu. Nah, sebelum menyeberangi, dia pesan pada Joshua. Joshua, kamu kalau menyeberangin sungai Yordan, setelah itu jangan ya lupa sampai engkau memperkatakan Taurat Tuhan. Dan renungkan itu siang dan malam. Supaya setiap langkah hidupmu bertindak hati-hati. Sehingga kamu pergi kemana saja, perjalananmu ke depan ini pasti berhasil dan beruntung. Ini janji. Ini ayat ini luar biasa untuk kita. Saya percaya hari ini Tuhan juga memberikan pesan pada saudara dan saya tentang COVID-19, memberikan dampak ekonomi yang begitu luas dampaknya. Saya katakan kita nggak tahu, ini krisis ekonomi sampai separah apa kita tidak tahu. Setelah itu apa akan terjadi kita juga tidak tahu di depan ini. Siapa yang tahu di depan ini ada apa lagi? Jamin nggak setelah COVID selesai ini udah stop? Saya kasih tahu saudara, nggak jamin. Saya percaya hari ini Tuhan memberikan pesan ini untuk saudara dan saya, untuk kita selalu berjaga-jaga. Harus kembali cara kita hidup sebagai orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Alkitab? Bukan apa kata dunia. Bukan kata manusia. Bukan kata siapa-siapa. Tapi yang penting, apa kata firman. Itu yang harus kita pegang. Oleh karena itu, Joshua 1 ayat 8 ini penting untuk kita renungkan. Kita harus senantiasa membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman. Tidak cukup sampai stop situ. Dan melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita kembali kepada sini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Saya hubungkan dengan tahun 2020, kita mendapatkan pesan Tuhan melalui gembala sidang kita. Tahun 2020 untuk kalender orang Yahudi adalah tahun 5780. Artinya adalah tahun P. Tahun P itu artinya tuh mulut. Oleh karena itu, karena kalau kita percaya, oleh karena itu kita harus berkata-kata firman Tuhan. Tahun 2020 juga adalah tahun dimensi yang baru. Saudara merasakan nggak? Ada sesuatu yang baru Tuhan bawa kita. Kebayang nggak sih hari ini? Kita hari ini bisa, nama itu ibadah online. Saya membawakan firman di tempat ini, dunia tuh bisa melihat. Kebayang nggak? Kalau dulu kita hanya dipagari dengan 4 tembok. Hanya 4 tembok. Jemaat yang di tempat sini saja yang untuk mendengar firman Tuhan. Yang saya sampaikan. Tapi hari ini sudah berbeda. Ini sesuatu dimensi yang baru. Ke depan ini seperti apa kita tidak tahu. Tapi kita ikuti tuntunan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti berikan kita yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau ajak kita juga renung beberapa ayat tentang tahun P. Tahun mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jangan seperti bangsa Israel. Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Mau masuk ke tanah perjanjian. Tapi lewat padang gurun dulu 40 tahun. Putar. Generasi yang pertama tidak bisa ikut masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Yang mereka hanya
ngeluh melulu. Bersungut-sungut terus. Nggak ada puasnya, nggak ada ucap syukur. Padahal mereka melihat mujizat demi mujizat telah terjadi, Tuhan tolong mereka. Saya nggak panjang lebar untuk membahas itu. Karena saya mau lanjutkan, ini adalah tentang soal tahun mulut, tahun P. Yesaya 50 ayat 4a mengatakan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam keadaan sekarang ini COVID-19, perekonomian kita juga lagi kacau balau. Banyak orang yang mengalami kesusahan. Tuhan pesan pada kita, pakailah mulut kita ini seperti seorang murid mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan. Mengeluarkan kata-kata yang untuk membangun. Memberikan semangat baru kepada orang-orang sekeliling kita. Kita orang percaya. Saya percaya di sekeliling kita nih banyak orang mengalami kesusahan. Jangan kita keluar kata-kata yang melemahkan atau kebalikannya. Jangan. Ini Tuhan pesan pada kita. Ini tahun P, hati-hati dengan mulut kita. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Arti di sini adalah mulut kita, Tuhan memakai mulut kita ini, ciptakan kita ini, mulut ini harus keluarkan kata-kata yang baik, yang sopan, yang positif, bukan hal-hal yang kotor. Yang ketiga, Matius 12 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ayat-ayat ini saya kutip, saya share kepada saudara. Kita sama-sama perhatikan. 3 ayat ini saya rasa cukup. Tentu masih banyak ayat yang untuk mendukung tentang soal mulut kita. Di samping soal mulut, kenapa sih orang bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jahat, yang menyakitkan? Itu semua bicara dari hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan gini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi masalah mulut ini ada kaitan dengan hati. Tuhan Yesus sudah mau datang. Jaga hati kita, jaga mulut kita. Agar setiap kita ini mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya lanjutkan, saya mau kembali kepada firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Mengapa harus kita baca firman? Mengapa kita mesti perkatakan firman? Mengapa kita harus praktekkan firman Tuhan? Saya mau ajak kita renungkan baik-baik. Begini, firman Tuhan itu adalah penuntun hidup orang percaya. Alkitab ini adalah firman Allah. Firman Allah ini istilah
Tuhan sedang berbicara pada kita. Saya nggak tahu saudara percaya nggak Alkitab ini adalah firman Allah. Contoh, saudara punya gadget ya, handphone, katakanlah Samsung. Waktu saudara beli, dalam dus itu, saya percaya pasti ada buku penuntun untuk menjelaskan cara bagaimana untuk menggunakan. Betul ya? Tapi saya yakin, umumnya orang tidak pernah baca itu. Langsung beli, langsung pakai. Bisa nggak? Bisa. Tapi maksimal nggak? Tidak maksimal. Sama juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia menciptakan kita di tengah-tengah dunia. Bukan dilempar begitu aja, enggak. Dia ada buku penuntun buat kita, yaitu Alkitab. Saudara hidup nggak tanpa Alkitab? Hidup. Tapi saudara salah nggak langkah? Mayoritas salah. Meleset. Bukan sesuai dengan rencana Allah. Kenapa? Saudara tidak baca. Tidak merenungkan. Tidak berkatakan. Pasti nggak mungkin bisa praktekkan firman Tuhan. Padahal isi Alkitab ini mengandung banyak hal. Pertama, mengandung sejarah. Kita bisa belajar dari Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil, yang sukses, yang diberkati bagaimana. Yang gagal, yang ditolak. Kenapa? Contoh Saul sama Daud. Ini contoh, banyak ya contoh-contohnya. Itu sejarah. Buat kita apa? Buat kita belajar. Dari kesalahan orang lain, jangan kita kena. Itu maksudnya Tuhan. Ini sejarah. Lalu ada hukum-hukum. Ada ketetapan-ketetapan. Ada perintah-perintah dalam Alkitab ini. Indonesia, negara, ada hukumnya. Saudara melanggar, ada konsekuensinya, pasti dihukum. Saudara jalan, ada verboden, nggak bisa liwat, nggak boleh liwat. Kamu terus aja berlobot, ditangkap polisi, ada konsekuensinya. Ini hukum. Sama juga, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu kok, kita manusia ini bandel istilahnya. Nggak taat, nggak setia, nggak jujur, nggak tulus. Tuhan tahu, tapi Tuhan baik. Dia tetap mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, dia ada penuntunnya. Oleh karena harus dibaca. Ada nubuatan-nubuatan, itu wahyu. Seperti tadi saya katakan, Cindy Jacob dapat menubuatan. Saya yakin mereka itu nabi-nabi yang luar biasa. Chuck Pierce, ya, banyak nabi-nabi di dunia ini untuk memberikan pesan-pesan kepada kita. Itu pewahyuan. Hal-hal apa akan terjadi di depan ini. Kita ucap syukur kita punya Allah yang hidup, yang kita sembah itu luar biasa. Sangat mengasihi kita, itu Tuhan Yesus. Sebelum terjadi apa-apa, dia sudah memberitahu dulu kepada kita. Masalahnya itu adalah kita ini tidak peka, tidak respon dengan yang baik. Di samping itu ada janji-janji. Seperti tadi saya bacakan, Tuhan memerintahkan Joshua untuk membawa bangsa Israel itu menyeberangkan sungai Yordan untuk menduduki janji Tuhan yang akan digenapi. Yang hari ini kita tahu itu bangsa Israel. Itu janji. Janji itu pasti digenapi. Nah, saudara nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah perkatakan Alkitab. Nggak pernah merenungkan.
bagaimana saudara bisa untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ini salah satu juga karena COVID ini, sehingga saudara dan saya lebih banyak di rumah. Ayo mulai sekarang ini, waktu masih ada. Tuhan masih percayakan kita hidup. Ayo rajin membaca firman Tuhan. Belajarlah mulai besok atau mulai malam ini. Ya, kalau nggak bisa banyak-banyak, 1 pasal dulu. Kalau bisa 2 pasal, 10 pasal kalau saudara mau. Baca. Baca itu bukan hanya baca dalam hati. Oleh karena itu, Tuhan pesan pada Joshua, perkatakan firman Tuhan. Itu bicara baca itu harus keluarkan suara. Baru masuk dalam telinga kita dan hati kita. Baru bisa jadi rema dalam hidup kita. Itu firman Tuhan. Alkitab di sini juga ada nilai-nilai kehidupan orang Kristen. Orang percaya. Kita orang percaya yang kita bangun itu bukan luarnya. Dalamnya. Value yang kita bangun. Nilai-nilainya. Nilai-nilai itu apa? Itu karakter Kristus. Jadi Alkitab ini luar biasa. Apa saja di sini ada. Bagaimana untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis? Ada. Bagaimana bisnis? Ada. Banyak hal lah, saudara mesti baca. Kalau saudara tidak baca, bagaimana bisa mendapatkan janji-janji Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan nggak mungkin gagal. Saya ajak kita lihat di firman Tuhan Bilangan 23 ayat 19 mengatakan gini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Setiap firman pasti digenapi. Tapi untuk menggenapi firman Tuhan ini, ada janji-janji. Ada hukum-hukum. Ada sejarah. Ada nubuatan. Untuk mendapatkan janji-janji itu, ada syarat. Saudara harus baca. Perkatakan. Merenungkan. Dan praktekkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ini yang saya katakan, kita mesti kembali kepada hidup kita itu sesuai dengan firman Allah. Itu Alkitab. Bukan dunia. Bukan orang lain. Hidup kita bukan di tangan manusia. Hidup kita bukan di tangan COVID. Hidup kita bukan di tangan krisis ekonomi. Hidup kita hanya di tangan Tuhan. Yang saudara percaya, saudara pasti terima janji itu. Yang setuju katakan amin. Saya mau ajak kita melihat lagi Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya, ada 2 tipe manusia. Kalau di sini bicara 2 macam dasar. Saya bacakan. Nanti saya bacakan, saudara coba cek, saudara termasuk yang mana? Matius 7, 24 dan sampai 27. Firman Tuhan mengatakan gini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini orang yang dengar firman Tuhan dan dia responi dengan yang baik, dia lakukan. Tuhan katakan ini orang yang bijaksana.
membangun rumahnya di atas batu. Walaupun badai, cobaan, ujian datang, tidak rubuh, tidak hancur. Ini janji. Nah, ayat berikutnya lagi dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara tinggal pilih, mau yang mana? Yang bodoh atau yang bijaksana? Saya tambahkan satu lagi. Ada tipe orang yang tidak mau mendengar, yang sudah pasti tidak melakukannya. Tipe ini seperti apa? Saudara renungkan sendiri. Ya, saya tidak bisa ngomong. Jadi Tuhan mau kita adalah orang yang bijaksana. Sebagai orang percaya, firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Apa kata firman Tuhan itu? Kita taati dan kita lakukan. Saya yakin orang yang demikian pasti dipelihara, pasti dibela, pasti dilindungi, pasti diberkati berlimpah, limpah, limpah. Saudara, kenapa sih kita harus mendengar firman Tuhan? Kenapa? Nah, di sini katakan gini. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ayatnya Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saudara harus dengar itu firman Tuhan. Bukan gosip. Bukan jelek-jelekin orang lain. Bukan hal-hal yang negatif. Bukan. Tapi Tuhan mau setiap kita itu dengar firman Tuhan. Karena iman kita ini timbul waktu kita dengar firman. Seperti contoh hari ini. Saya biarpun di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan, saya juga terima firman itu. Sehingga firman itu dalam hidup saya nih, saya jadi bangkit. Iman saya hidup. Jadi kita nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Nggak usah gelisah. Nggak usah panik. Apapun yang terjadi. Kalau kita hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan. Bukan di manusia. Nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Ada firman Tuhan dikatakan di ayat di Matius 6. Dikatakan gini. Janganlah kamu khawatir atas apa yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai. Itu semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapakmu di surga tahu keperluan kita. Ini luar biasa. Tuhan pesan gini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ini janji Tuhan. Disampaikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan tuh sebetulnya sangat baik sekali. Dia memberikan tools buat kita. Supaya setiap kita itu mengikuti firman Tuhan. Sehingga Tuhan sediakan janji-janjinya.
berkat-berkatnya pada kita. Saya percaya, walaupun COVID-19 ini berdampak kepada perekonomian secara dunia begitu luas, saya tidak tahu akan seberapa besar parahnya Indonesia. Saya tidak tahu. Tapi saya pegang firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Joshua 1 ayat 8, ayat terakhirnya dikatakan gini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi sangat jelas, kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, kita ikuti firman Tuhan dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Semua janjinya pasti digenapi. Dia bukan manusia, bohongin kita, enggak. Dia berfirman pastilah digenapi. Yang setuju, katakan amin. Oleh karena itu, jangan lupa, kita senantiasa harus membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Ini yang paling penting. Sebagai penutup, saya mau bicara satu cerita. Cerita begini, ada satu hamba Tuhan, pendeta. Biasa, dia sering mengunjungi ke jemaat-jemaatnya. Satu hari dia mengunjungi satu jemaat di satu tempat. Setelah ketemu, sharing firman Tuhan, doain, udah selesai. Lalu pendeta itu minta izin untuk dia pulang. Singkat cerita, sudah pulang, tuan rumah itu di meja itu ada taruh duit. Ya, contoh aja, 100 US dollar. Berarti kan 1 juta lebih. Tiba-tiba setelah hamba Tuhan itu sudah pergi, uang itu nggak ada, hilang. Lalu tuan rumah, suami istri tanya, duit kemana? Duit kemana? Singkat cerita, mereka langsung udah menyalahi pendeta itu yang curi. Pendeta curi uang mereka 100 dolar. Gara-gara begitu, jemaat ini nih nggak mau datang ke gerejanya lagi. Nggak mau datang. Nggak beribadah tempat dia lagi. Singkat cerita, ada satu hari pergi ke supermarket belanja. Ketemu sama pendetanya. Pendetanya tanya, kamu udah lama nggak datang, kenapa? Sakit atau apa gitu? Enggak, Pak Pendeta. Kami kecewa sama Bapak. Pendeta tanya, kenapa? Waktu Bapak datang ke rumah, kita ada 100 dolar di meja. Tapi setelah Bapak pergi, uang itu nggak ada. Pasti Bapak yang ambil. Pendeta itu senyum aja. Pendeta bilang, ya betul, saya yang ambil. Tapi saya ambil, uang itu saya sisipin di Alkitab kamu. Sisipin di dalam Alkitab. Karena ada air di situ, saya takut basah. Saya sisipin dalam Alkitab. Di bagian di Roma 8 ayat 28. Kira-kira begitulah. Ya. Langsung jemaat itu syok. Mukanya merah. Membuktikan mereka suami istri nggak pernah baca Alkitab. Kalau dia baca Alkitab, pasti dia ketemukan uangnya. Jadi Alkitab itu hanya taruh di rumah untuk pajangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di rumah-rumah yang sekarang mengikuti ibadah online ini, saya mengajak saudara, kalau kita sebagai orang percaya, Tuhan mau memberkati kita. Kalau saudara tidak mau ambil atau tidak mau responi
apa yang Tuhan pesan pada saudara. Baca, merenungkan, memperkatakan, dan praktekkan firman Tuhan. Gimana saudara bisa terima janji Tuhan itu? Nggak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berdoa pada saudara yang di rumah-rumah sedang melihat, sedang mengikuti ibadah online ini. Saya berdoa setiap kita responi firman Tuhan ini dengan yang baik. Tuhan sangat mengasihi saudara. Apapun yang terjadi hari ini, baik atau tidak baik, percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saudara dan saya. Amin. Yang penting kita taati firman Tuhan. Amin. Saya rasa firman Tuhan sampai di sini. Mari kita mau akhiri ibadah kita ini. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur Engkau telah berfirman pada setiap kami. Hamba-Mu sangat percaya setiap firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau terus akan berkarya dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, yang di rumah-rumah mereka berada dimanapun juga Tuhan. Engkau terus menuntun mereka, membimbing mereka, mengajari mereka, agar setiap umat-Mu Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Aba. Agar setiap umat-Mu Tuhan mentaati firman-Mu. Dan juga Tuhan senantiasa membaca, merenungkan, memperkatakan, dan praktikkan firman-Mu ya Aba. Syukur bagi-Mu Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus Kristus. Untuk setiap umat-Mu berada dimanapun juga Tuhan dalam pelindungan Engkau yang sempurna. Hindari mereka segala serangan si jahat. Hindari mereka segala serangan sakit penyakit. Apapun juga, virus-virus apapun juga, hindari Tuhan. Hindari mereka segala malapetaka. Hindari mereka segala kecelakaan-kecelakaan. Hindari mereka segala tipu daya iblis. Hindari segala orang-orang punya niat-niat yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau utus pasukan-pasukan malaikat surgawi. Tentara-tentara surga jaga benteng, lindungi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syukur bagi-Mu. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Biar apapun mereka kerjakan, mereka lakukan, Engkau membuat menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Engkau dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Jadi berkat bagi banyak orang ya Aba. Syukur bagi-Mu Tuhan, hamba-Mu serahkan doa-doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Mei 2020 akan ditayangkan secara premier pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Home Pamulang. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala terkasih Pastor Jani S. Wawiling MTH. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, GBI Home mengadakan Pray, Praise, and Worship online. Diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pada pukul 09 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, live via Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah PPW tersebut, dapat mencantumkan nomor ID 339-976-3563 dengan password 2020. Mari saudara, kita alami lawatan Tuhan yang dahsyat lewat Pray, Praise, and Worship online. BPH GBI mengajak kita semua untuk sehati 21 hari doa puasa menjelang Pentakosta. Akan diselenggarakan mulai tanggal 10 sampai dengan 30 Mei 2020 dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pancasila dan NKRI tetap jaya, dilindungi dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global, lawatan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta kita alami. Terjadi revival dan penuaian jiwa. Amanat agung Yesus dituntaskan.
Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Our praise goes up, your rain comes down. Bagi pada kita ini. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di on permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan, amin. Tuhan memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin.